Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Vina Kusnofadila, NPM 214110556 dari Prodi Manajemen Angkatan 2021. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai instrumen pasar modal. Instrumen pasar modal adalah perdagangan jual beli surat-surat berharga dalam bursa. Pasar modal atau capital market layaknya pasar sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli, di mana penjual merupakan orang mencari dana, sedangkan pembeli adalah investor. Sehingga melalui pasar modal, investor selaku pemilik dana akan terhubung dengan pihak atau perusahaan yang membutuhkan modal. Kemudian mereka melakukan perdagangan instrumen pasar modal. Fungsi dari instrumen pasar modal. Berikut ini beberapa fungsi adanya instrumen pasar modal, di antaranya adalah sebagai sarana perusahaan untuk memperoleh modal atau dana untuk mengembangkan usahanya. Kedua, sebagai tempat investasi bagi para investor. Ketiga, sebagai indikator utama bagi tren ekonomi suatu negara. Empat, sebagai alokasi sumber dana untuk masa depan. Kelima, menunjang perekonomian sebab menghubungkan pihak investor sebagai pemilik dana dengan pihak pemilik usaha yang membutuhkan dana. Selanjutnya, jenis-jenis instrumen pasar modal. Yang pertama, obligasi. Kedua, saham. Ketiga, reksadana. Keempat, derivatif. Kelima, exchange rate fund. Obligasi adalah surat hutang yang menyebutkan bahwa investor selaku pemegang obligasi telah meminjamkan sejumlah dana pada perusahaan yang menerbitkan obligasi. Pihak yang menerbitkan obligasi harus membayar bunga dalam jangka waktu yang telah disepakati. Bunga tersebut akan menjadi keuntungan investor. Nilai obligasi berbanding terbalik dengan tingkat suku bunga. Apabila suku bunga menurun, maka nilai obligasi justru menaik. Sedangkan suku bunga yang tinggi membuat harga obligasi menurun. Oleh sebab itu, investor akan berinvestasi pada obligasi pada saat suku bunga menurun. Sebaliknya, saat bunga meningkat, investor memilih bank untuk menyimpan dananya. Saham. Saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan atas suatu aset. Walaupun investor tidak sepenuhnya memiliki kepemilikan, namun dana investor ikut dikelola oleh perusahaan yang menerbitkan saham. Investasi saham merupakan investasi jangka panjang yang banyak diminati karena instrumen pasar uang jenis ini berpotensi menghasilkan keuntungan lebih besar dibandingkan instrumen lainnya. Perlu diketahui, laba yang tinggi diiringi risiko kerugian yang juga tinggi. Reksadana. Reksadana adalah instrumen pasar modal yang bisa dipilih oleh investor pemula atau tidak memiliki waktu untuk mengelolanya. Instrumen investasi ini akan dikelola oleh manajer investasi agar menghasilkan profit. Derivatif. Derivatif adalah suatu surat berharga yang diturunkan dari saham dan obligasi. Fungsi derivatif untuk melindungi nilai investasi dari risiko akibat pergerakan harga saham dan perubahan harga di pasar modal. Beberapa jenis instrumen derivatif antara lain right, warrant, and opsi. Right adalah surat yang menyatakan hak pemilik saham lama agar membeli saham baru dengan jangka waktu dan biaya yang telah ditetapkan. Warrant adalah surat yang menyatakan hak membeli saham biasa pada waktu dan harga yang sudah ditentukan oleh pihak yang menerbitkan tersebut. Opsi adalah surat yang menyebutkan hak kepada pemegang saham untuk menjual saham sesuai harga yang disepakati. ETF atau Exchange Rate Fund adalah instrumen pasar biaya yang mirip dengan reksadana, namun dijual di bursa efek, tidak melalui manajer investasi, sehingga ETF berupa penggabungan antara unsur pengelolaan dana seperti reksadana, tetapi mekanismenya seperti saham. Jadi, masing-masing instrumen memiliki tingkat imbal hasil dan risiko yang berbeda-beda. Pasar modal memainkan peran penting dalam menghubungkan investor yang ingin
investasi dengan perusahaan atau pemerintah yang membutuhkan modal. Melalui instrumen pasar modal, investor dapat memperoleh keuntungan dalam bentuk dividen bunga atau kenaikan harga, sementara perusahaan mendapatkan tambahan modal untuk mengembangkan usahanya. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi berikut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.